Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Insya Allah saya harap kalian masih dalam keadaan sehat, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalian masih dalam keadaan sehat karena ya saya lihat di sini kalian masih menonton video di dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Budi Utomo Surakarta. Pada hari ini, hari Rabu, insya Allah materinya adalah matematika untuk kelas 9. Nanti akan bertemu dengan saya. Jadi kita langsung saja nanti kita masuk ke dalam pembelajaran di bab 1 ya. Nanti sebelum UTS, nanti ada UTS juga, jangan lupa. Nah, ini akan langsung kita bahas mengenai bab 1 apa itu ya. Untuk kompetensi dasar untuk KD pengetahuan 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk KD keterampilan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Nanti kalian akan belajar mengenai bentuk pangkat dan bentuk akar. Jadi insya Allah seperti itu ya. Jadi siapkan bukunya masing-masing dan siapkan cemilan, mungkin siapkan makanan atau mungkin minuman ketika haus. Dan jangan lupa mandi ya. Ini udah jam 10 pagi. Silahkan untuk jangan lupa sholat duha. Jadi tetap sholat duha di rumah, tertib dari rumah ya. Seperti di sekolah dulu sehingga nanti dalam keadaan selalu diberkahi oleh Allah. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini kompetensi dasarnya. Lalu selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya nanti ada beberapa. Yang pertama adalah memahami tentang bentuk pangkat bilangan bulat, yaitu nanti pangkat positif, pangkat bilangan negatif, pangkat 0. Lalu ada memahami tentang bentuk operasi pangkat. Bentuk operasi pangkat nanti ada beberapa, yaitu operasi perkalian, operasi pembagian, operasi pangkat dipangkatkan, dan lain-lain. Nanti insya Allah akan kita bahas, kita akan kupas tuntas di dalam video ini. Jadi stay tune terus ya di dalam channel YouTube SMP. Selanjutnya, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bab 1 ini ada beberapa bagian. Nanti yang pertama adalah bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat bulat. Nanti masih ingat kan untuk bilangan bulat itu seperti apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang anggotanya ada bilangan positif, ada bilangan negatif, ada bilangan 0. Seperti itu. Ini insya Allah kelas 7 sudah pernah disampaikan. Masih ingat kan? Nah, selanjutnya bagian yang kedua nanti ada bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Nanti kita bahas di situ. Nah, untuk pada video kali ini akan kita sampaikan bab 1 bagian 1, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, untuk bilangan berpangkat bilangan bulat ini nanti ada beberapa submateri yang akan kita sampaikan. Ya, jangan lupa dalam buku catatan masing-masing. Yang pertama adalah pengertian perpangkatan bilangan. Yang kedua adalah bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang ketiga adalah operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang keempat, perkalian pada perpangkatan. Yang kelima adalah pembagian pada perpangkatan. Dan keenam adalah bentuk baku bilangan. Dan yang ketujuh adalah persamaan pangkat sederhana. Nah, ini adalah submaterinya. Bisa kalian lihat ya, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu adalah pengertian perpangkatan bilangan atau pengertian dari bilangan berpangkat. Seperti apa toh bilangan berpangkat itu? Insya Allah kalian di SD dulu ya sudah pernah bertemu dengan bilangan berpangkat, entah di kelas 4 maupun kelas 5 atau di kelas 6. Nah, di sini bilangan berpangkat itu adalah bilangan merupakan bilangan yang di situ perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contohnya di sini ada A pangkat N. Maka nanti A itu akan dikalikan berulang sebanyak N. Misalkan di situ adalah pangkatnya atau N-nya itu adalah 2. Maka nanti A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jika N-nya itu adalah 3, ya berarti ya dikalikan sebanyak 3 kali.
Nah, N-nya itu ada 5, ya berarti dikalikan sebanyak 5 kali. Ini dibaca A pangkat N. Ya. Nah, selanjutnya, contoh soalnya seperti ini. Nah, di dalam bentuk pangkat dan bentuk akar nanti ada beberapa contoh. Di sini ada A 3 pangkat 2, B min 2 dipangkatkan 3, C min 2 dipangkatkan 2, dan D min 6 dipangkatkan 4. Langsung saja kita lihat pada penyelesaian. Di situ tadi dituliskan 3 pangkat 2. Itu berarti seperti tadi ya, bahwa 3 itu dikalikan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 3 kali 3. Berapa anak-anak? Iya, pinter. 9. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Yang B. Min 2 dipangkatkan 3. Maka nanti hasilnya adalah min 2 kali min 2 kali min 2. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena negatifnya juga dikalikan. Kenapa? Berada atau masuk di dalam tanda kurung. Maka negatifnya juga dikalikan. Nah, ini ya. Min 2 kali min 2 hasilnya adalah 4 positif. Lalu 4 positif dikalikan dengan min 2 hasilnya adalah min 8. Karena apa? Dulu kelas 7 sudah pernah diajari. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Lalu yang C. Min 2 dipangkatkan 2. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. Loh Pak, kok di sini berbeda? Tadi di atas 3, pangkatnya 3, hasilnya adalah negatif. Pangkatnya 2, hasilnya positif. Seperti apa Pak? Nanti kita jelaskan. Nah, selanjutnya. Min 6 dipangkatkan 4. Maka di situ min 6 kali 6 kali 6 kali 6. Maka diperoleh min 1296. Loh kok beda Pak? Yang atas tadi negatifnya juga dikalikan berulang, tetapi yang D ini kok negatifnya tidak dikalikan Pak? Kok bisa seperti itu? Mari kita lihat penjelasannya di sini ya, anak-anak ya. Perlu diingat bahwa yang pertama, min 2 dipangkatkan 3. Maka karena min itu berada di dalam tanda kurung, maka juga masuk atau juga ikut terlibat dikalikan di pangkatnya itu. Pangkatnya ada 3, maka min-nya juga dikalikan sebanyak 3 kali. Ya. Maka diperoleh min 8. Min 2 kali min 2 kan 4. Positif ya, kalikan min 2 hasilnya min 8. Nah, yang bisa menjadi penekanan atau yang kalian ingat, itu adalah apabila bilangan pokok atau basis. Bilangan pokok itu adalah ini ya. Bilangan pokok apabila bernilai negatif dan berpangkat ganjil. 3 itu ganjil apa genap? Ayo, masih kan enggak? Iya, 3 itu masuk di dalam himpunan bilangan ganjil. Maka dia berpangkat ganjil. Maka hasil perpangkatannya akan bernilai negatif. Kayak gitu. Nih, yang pertama. Selanjutnya, yang kedua adalah min 2 dipangkatkan 2. Maka tadi penjabarannya min 2 kali min 2 hasilnya adalah 4. Yang perlu jadi garis bawah adalah bilangan pokok atau basis apabila bernilai negatif dan berpangkat genap. Ini tadi min 2 bernilai negatif, pangkatnya itu 2, yaitu bilangan genap. Maka nanti hasil perpangkatannya ini hasilnya adalah positif. Ini diralat ya, bukan negatif tetapi positif. Ini juga perlu dicatat nih, karena menjadi patokan nanti ketika ada suatu bilangan negatif, dipangkatkan dengan bilangan ganjil atau genap, maka nanti hasilnya akan berbeda. Nah, selanjutnya, yang C, tadi berbeda juga, min 6 dipangkatkan 4. Loh, kok beda Pak? Tadi yang awal-awal, min-nya dikalikan sebanyak pangkatnya. Kenapa kok ini min-nya tidak dikalikan? Kok bisa seperti itu? Ya, lihat di sini. Min 6 dipangkatkan 4. Ada nggak tanda kurung di sini? Coba kita amati. Ada tidak? Ayo. Tidak ada kan? Nah, karena tidak ada, maka yang dipangkatkan hanya angkanya saja. Tandanya tidak dipangkatkan. Maka min itu tetap berdiri satu tok, tidak dikalikan. Maka min tetap seperti itu, yang dipangkatkan atau dikalikan berulang adalah angkanya, yaitu 6.
6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4 kali. Karena pangkatnya 4, hasilnya adalah 1296. Min-nya digunakan menjadi min atau negatif 1296. Yang menjadi garis bawah itu adalah meski bilangan pokok atau basisnya bernilai negatif, namun karena tidak ada tanda kurung, maka nilainya akan tetap negatif meski berpangkat ganjil ataupun genap. Nah, nanti nih pangkatnya ini, apabila pangkatnya itu ganjil atau genap tetap sama saja, tidak ada perbedaan. Insya Allah paham ya anak-anak ya. Apabila nanti belum paham, bisa kalian klik di dalam video atau di dalam channel YouTube dan channel. Nanti kalian bisa lihat di situ banyak beberapa video yang akan kita jelaskan mengenai pembelajaran matematika. Jangan lupa like, komen, subscribe, agar nanti kalian tidak ketinggalan notif-notif untuk video-video baru yang akan kita upload. Sehingga nanti bisa membantu kalian belajar baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam manapun, di tempat manapun. Seperti itu ya anak-anak ya. Jangan lupa di subscribe. Selanjutnya, yang kedua adalah bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 itu nanti untuk semua bilangan A. Kecuali A sama dengan 0, akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi intinya nanti semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Kok bisa Pak seperti itu? Nanti kita akan sampaikan. Nanti kita akan jelaskan. Yang B, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat berubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Dengan catatan di sini A pangkat negatif N nanti akan menjadi 1 per A pangkat N. Yang berpangkat negatif nanti akan berubah menjadi pecahan. Ya, 1 per, misalkan di situ bentuknya utuh, maka menjadi pecahan. Nah, tetapi apabila bentuknya pecahan dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka nanti pecahan itu akan ditukar, ya. Yang semula itu penyebut maka menjadi pembilang. Contohnya di sini A per B dipangkatkan dengan min N, maka hasilnya adalah B per A dipangkatkan N. Gitu ya, anak-anak ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Langsung saja kita lihat di dalam contoh soal. Tentukan hasilnya. A, 3 pangkat 0 dan B, min 2 pangkat 0. Dan nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Nanti akan kita ubah menjadi pangkat positif. B, min 2 pangkat negatif 3. Nah, kita lihat di sini yuk. Tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Untuk semua bilangan tidak terkecuali. Ya. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya nah, ini ya. Apabila semua bilangan yang dipangkatkan dengan negatif, maka hasilnya akan berubah posisi. Yang semula penyebut menjadi pembilang. Dan begitu juga sebaliknya. Contohnya ini, 3 pangkat negatif 2. Maka nanti berubah menjadi 1 per 3 dipangkatkan 2. Tadi kan pangkatnya kan negatif ya. 3 itu bilangan utuh. Maka diubah. Kan 3 itu berasal dari 3 per 1. Ya enggak anak-anak? Nah, nanti akan kita tukar tempatnya. Menjadi 1 per 3, dipangkatkan 2. Baru kemudian dijabarkan. Pangkat 2 itu berarti perkalian sebanyak 2 kali. Sepertiga kali sepertiga sama dengan 1 per 9. Lalu yang B, setengah dipangkatkan negatif 2, maka menjadi 2 per 1 dipangkatkan 2. Maka diperoleh 2 kali 2 per 1 sama dengan 4. Kesimpulannya ini bisa kalian tulis dalam buku catatan. Dan apabila kalian masih belum paham mengenai masalah atau mengenai materi ini, bisa kalian lihat penekanan atau penjelasan yang lebih mendalam di dalam video YouTube saya dan channel. Bisa kalian klik di dalam video itu, nanti akan dijelaskan sangat rinci mengenai materi pangkat. Seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like serta komen apabila
Itu bermanfaat ya. Nah, selanjutnya contoh soal seperti ini bisa kalian tulis dalam buku tugas masing-masing ya, kalian terpisahkan. Yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira nanti penyelesaiannya seperti apa ya. Kalian tulis dalam buku tugas, lalu kalian kerjakan. Nanti akan diupload dalam link. Insya Allah nanti akan disampaikan linknya. Nah, ini kalian tulis ya, sudah ya, insya Allah ya, sudah ya. Kemudian selanjutnya, perkalian pada bilangan berpangkat. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berlaku sifat berikut. A pangkat N dikalikan dengan A pangkat N. Maka nanti berubah menjadi A pangkat M ditambah N. Pangkatnya jumlah dengan catatan bilangan pokoknya sama. Bila bilangan pokoknya 2 ya, yang belakang juga 2, maka tidak boleh berbeda. Di sini yang depan 2, maka yang di belakang juga harus 2. Misalkan nanti 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 2. Maka nanti ya menjadi 2 pangkat 1 ditambah 2. Itu ya anak-anak ya. Sifat yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka nanti berubah menjadi A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Nih, misalkan ada berupa bilangan berpangkat dipangkatkan, maka menjadi pangkatnya dikalikan. Yang C, A kali B dipangkatkan N. Maka nanti kalian hitung dulu berapa nilai A kali B-nya, baru kemudian dipangkatkan dengan N. Langsung saja ke TKP, contoh soalnya. Tentukan hasilnya. A, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. B, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. C, 2 kali 3 dipangkatkan 2. Berapakah hasilnya? Kita lihat di sini. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Maka nanti di situ 4 pangkat 3 plus 2. Seperti tadi, atau sifat-sifat dari perpangkatan apabila sebuah pangkat bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, yaitu di sini 4, di sini 4, maka pangkatnya bisa dijumlahkan menjadi 4 pangkat 5. Lalu 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka nanti pangkatnya dikalikan 2 pangkat 3 kali 2 menjadi 2 pangkat 6. Seperti itu ya anak-anak ya. Baru menjabarkan menjadi 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 64. Lalu selanjutnya 2 kali 3 dipangkatkan 2. Maka yang harus kalian hitung adalah yang di dalam kolom dulu. Kalian hitung berapa? 2 kali 3 hasilnya adalah 6, baru kemudian dipangkatkan 2. Jabarkan 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Seperti itu ya anak-anak ya. Insyaallah bisa dipahami. Nah, bagian yang selanjutnya pembagian pada perpangkatan. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka nanti pangkatnya dikurangi. Iya, betul sekali. Kebalikan dari yang tadi ya anak-anak ya. Kalau tadi itu dikalikan, pangkatnya dijumlah. Tetapi bila pangkatnya dibagi, atau bilangan berpangkat itu tadi dibagi dengan bilangan berpangkat yang lain, maka nanti pangkatnya dikurangi. Lalu yang kedua, A dibagi B dipangkatkan M, maka bisa kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung berapa, baru kemudian dipangkatkan. Contoh soalnya seperti ini, 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 2. Ya enggak? Di situ tertulis 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya itu sama, maka nanti pangkatnya bisa dikurangi menjadi 4 pangkat 3 dikurangi 2. Ini dalam penyelesaiannya. Maka menjadi 4 pangkat 1. Lalu yang B, 6 dibagi 2, dipangkatkan 2, maka diperoleh 6 bagi 2 berapa anak-anak? Iya, 3. Baru kemudian dipangkatkan 2. Maka diperoleh 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian materi selanjutnya, sebelum ke materi misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan dulu. Videonya di skip dulu, kemudian kalian
tulis di dalam komen video ini apa saja yang masih bingung. Bisa kalian komen di situ, nanti akan saya review. Atau mungkin bisa kalian tuliskan nanti berada di link presensi. Nanti insya Allah akan saya cantumkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganggu di dalam pikiran. Nanti akan saya jawab di dalam kanal YouTube saya. Nanti bisa kalian lihat atau tonton di dalam channel YouTube saya. Nanti bisa kalian lihat penjelasan-penjelasan yang lebih rinci. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Masih bisa. Kalau masih bisa kalian minum dulu, bisa nyemil, atau mungkin yang belum mandi bisa mandi dulu, ya enggak? Kemudian yang masih belum sholat duha bisa sholat duha dulu, silahkan. Jadi meskipun di rumah ya tetap selalu ibadah. Seperti saat di sekolah dulu yang pondok ya selalu sholat sepertiga malam, doa malam, kemudian sholat duha, sholat sunnah, rawatib seperti itu dijalankan. Sehingga nanti insya Allah kita juga akan selalu diberi keberkahan oleh Allah, diberi kebarokahan, selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Seperti itu ya anak-anak ya. Jangan lupa, misalkan ngantuk ya cuci muka dulu. Misalkan haus ya minum dulu. Kalau lapar ya bisa nyemil atau mungkin makan sarapan. Oke lanjut. Bentuk baku bilangan. Nah, bentuk baku bilangan itu adalah bentuk baku yang diakui oleh seluruh negara di dunia. Nanti akan kalian temui mungkin pada saat di SMA nanti. Nanti akan ada dalam kimia atau mungkin dalam fisika. Nanti akan ada bentuk-bentuk baku yang mungkin akan kalian pahami, akan kalian pelajari di SMP ini. Bentuk bakunya seperti apa, Pak? Ini bisa kita jelaskan ya, bisa kita amati. Bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil lebih mudah dituliskan ke dalam bentuk baku. Bentuk baku bilangan yaitu A kali 10 pangkat N. Dengan bilangan itu berupa satuan. Ya. Oh, Pak, saya bingung, Pak, seperti apa? Oke, langsung saja kita beri contoh. Biar langsung jelas, ada penjelasannya. Contohnya ini nih. Nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Yang A, 47.500. Yang B, 270.000. Dan yang C, 0,00000351. Bagaimana Pak bentuk bakunya? Nah, langsung saja ke TKP ya, penyelesaian, tempat kejadian penyelesaian. 47.500 menjadi 4,75 kali 10.000. Loh, Pak, kok bisa seperti itu? Dari mana? Tadi di dalam penjelasan bahwa untuk bentuk baku itu harus berupa satuan, ya enggak? Harus berupa satuan. Maka kita ubah menjadi bentuk 475 ini menjadi bentuk koma. Di situ 4,75. Sekarang saya tanya, 4 itu lebih dari 10 enggak? Tidak kan? 4 itu masih di bawah 10, maka masih berupa satuan. Maka menjadi 4,75 kali 10.000. Pak, kok bisa dapat 10.000 dari mana? Nah, dari sini, ada komanya kan di sini. Nah, koma ini berasal awalnya itu berada di belakang. Sini ya. Kemudian maju 1, maju 2, maju 3, maju 4. Di 4,75. Ini ya. Maka tadi ada 4 maju dari belakang ke depan, ya toh, sebanyak 4 angka. Maka nanti dikalikan 1, ditambahi dengan nolnya ada 4. Karena tadi maju 4 angka. Maka diperoleh 4,75 kali 10.000. Maka bentuknya menjadi 4,75 kali 10 pangkat 4. Begitu pula dengan 270.000. Ya enggak? 270.000 juga sama. Seperti tadi, kita ubah dulu. Mulai dari yang belakang, maju ke depan komanya. Menjadi 2,7. 2,7 ini, kemudian kita lihat maju berapa komanya. Ternyata maju 5 angka. Maka nanti 2,7 kali 1 diberi nolnya 5.
maka diperoleh 2,7 kali 10 pangkat 5. Seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga 0,00000351. Coba kita lihat di sini. Komanya berada di depan ya. Loh Pak, kok bisa menjadi di belakang? Karena kita undur. Kita undurkan, kita mundurkan. Jadi perbedaannya kalau di awal tadi, di dua contoh awal tadi itu bilangannya sangat besar. Kalau di contoh ini bilangannya kecil karena berupa 0, maka komanya kita mundurkan. Berapa angka? Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 angka. Ya enggak? Ada 5 angka. Maka 3,51 kali 1, nolnya 5. Ini maaf, ada kekeliruan. Nolnya 5 saja ya. Nanti saya ralat. Dan jadi 100.000 ya. Maka bentuk bakunya menjadi 3,51 kali 10 pangkat negatif 5. Ini ya, mohon diralat sama Soli. Nanti menjadi 10 pangkat negatif 5. Karena mundurnya hanya 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini contoh bentuk baku yang insya Allah mudah sekali. Jadi kalian bisa dipahami ya di situ. Selanjutnya, ini ada tugas di rumah. Silakan ditulis dalam buku tugas. Nanti dikerjakan. Setelah itu, buku tugas yang sudah dikerjakan itu bisa kalian foto menggunakan smartphone, ya. Lalu isi presensi dan sekaligus upload tugas di link yang tertulis dalam deskripsi video ini. Nah, apabila kalian masih bingung mengenai materi-materi ini, bisa kalian sampaikan materi-materi yang dibingungkan apa, tentang apa, dan mungkin nanti akan saya balas, akan saya upload di dalam channel YouTube saya. Bisa kalian lihat di dalam channel YouTube saya mengenai penjelasan-penjelasan soal matematika mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya sehingga nanti tidak ketinggalan notifikasi video yang terbaru sehingga nanti akan dimudahkan pembelajaran matematika meskipun di rumah, meskipun nanti di jalan, meskipun nanti di luar sana, kalian bisa menikmati video yang di situ pembelajaran mengenai matematika. Insya Allah seperti itu untuk pertemuan kali ini. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya, jangan sampai bosan belajar ya anak-anak ya. Karena ilmu itu sangat luas, tidak ada habisnya. Dan kalian itu bisa sukses apabila kalian mempunyai ilmunya. Jadi kalian harus selalu rajin belajar, kejarlah cita-citamu dengan cara mengejar ilmu, sehingga kalian akan beriringan antara ilmu dan cita-cita akan bisa didapatkan, bisa sukses akhirat dan sukses dunianya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.